Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Fi ayatil ukhra zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesempatan, umur yang panjang yang masih Allah berikan, nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa beraktivitas. Di saat yang sama mungkin ada saudara-saudara kita, famili kita yang mesti dirawat karena sakit. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang tak kalah penting adalah nikmat iman. Ketiga nikmat ini, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, adalah nikmat yang tidak dapat kita ukur dengan materi, tidak dapat kita ukur dengan uang. Kadang ketika kita melihat nikmat itu berdasarkan ukuran materi, ukuran uang, justru yang terjadi kita tidak malah bersyukur. Kadang punya sepeda, inginnya punya motor. Sudah punya motor, inginnya punya mobil. Selayaknya tentunya di posisi yang kita miliki kita mensyukurinya. Demikian juga di dalam diri kita. Kita baru ingat punya hidung ketika sudah Allah tarik nikmat sehat di hidung kita. Sudah flu baru pegang hidung kita. Sudah sakit gigi baru kita ingat ada gigi di mulut kita yang kita pakai setiap hari. Sejatinya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sebagaimana janji Allah, Allah akan menambah nikmatnya atas kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena memang sedikit orang-orang yang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana juga disinyalir dalam Al-Qur'an, qalilan ma tashkurun. Semoga kita termasuk hamba Allah yang sedikit tersebut. Kemudian salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat kita pada Rasulullah, kemudian mengikuti apa yang telah Allah perintahkan melalui Rasulullah, mengikuti jejak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Pada kesempatan khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan muslim? Tentunya kita harus hidup dalam keadaan muslim juga, berserah diri kepada Allah dengan segala kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga dengan takwa kita pada Allah, sebagaimana janji Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan keluar dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul larangan berbuat kerusakan, atau dengan kata lain, ya, berbuat baik kepada lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang khatib kutip di awal mukadimah tadi, ya, kita diperintahkan, ya, mencari pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan akhirat itu, pahala akhirat itu dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak anugerah Allah. Ya, tentu yang dalam diri kita, manusia diciptakan ketika Adam diciptakan pertama kali, itu langsung, ya, ada kekhawatiran malaikat berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi Allah yakinkan manusia memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan fisik, dan memiliki kemampuan keimanan yang menyatu dalam diri manusia menjadi sebuah keunggulan yang berhak dan layak untuk mengelola bumi Allah ini. Ya. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah lupakan bagianmu di dunia. Apa bagian kita di dunia? Bagian yang memang akan mempersiapkan diri kita juga untuk akhirat, yaitu sandang, yaitu pakaian kita, pangan atau makanan, ataupun papan, dalam hal ini rumah, ya. Kemudian juga ada kendaraan, ya. Artinya kita mempersiapkan negeri akhirat kita, bekal kita akhirat, tanpa juga harus melupakan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Tetap harus dicari kebutuhan kita, kebutuhan makanan, kebutuhan perumahan, kebutuhan pakaian, dan bahkan juga kebutuhan kendaraan. Namun di situ juga Allah katakan, ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan karena orang sudah berbuat baik kepada kita, kemudian lantas kita berbuat jahat gara-gara orang berbuat jahat kepada kita. Tidak. Tapi kita berbuat baik diperintahkan oleh Allah karena Allah telah begitu sangat baik kepada kita. Begitu banyak sekali lagi nikmat yang telah Allah berikan sehingga layak bagi Allah memerintahkan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Perintah awalnya jelas tadi berbuat baik, kemudian berikutnya dilarang untuk berbuat kerusakan. Ini sebagaimana di awal tadi disampaikan bahwasanya manusia memiliki potensi juga untuk berbuat kerusakan kalau dia tidak terkendali sesuai dengan perintah Allah. Buktinya dalam surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Jalan kita ke sungai itu nampak sampah begitu banyak di sungai. Pergi ke pantai juga banyak sampah di pantai. Hujan sedikit, air sungai langsung menguning. Sejatinya sungai itu tetap bersih dia, tapi karena mungkin ada yang telah merusak lingkungan di bagian hulu sungai, sungainya cepat menjadi menguning. Bahkan kita juga lihat di bagian muara, semakin ke muara sungai kita semakin kotor. Artinya terjadi kerusakan di situ. Kalau di tempat kita atau di darat yang terjadi, sampah masuk ke dalam got, akhirnya tersumbat, jadilah banjir. Hutan yang ditebangi menyebabkan terjadi longsor. Kemudian pencemaran udara akibat kendaraan, akibat asap pabrik, ya.
Dan juga terjadi kekurangan makanan bagi kita karena gagal misalnya panen gitu ya. Itu juga adalah akibat dari perbuatan manusia juga. Tapi apakah Allah menghukum kita dengan segala kerusakan itu? Tidak. Allah hanya ingin kepada kita untuk kembali. Allah menginginkan kita dengan berbagai gejala-gejala kerusakan itu untuk kembali kepada Allah, kemudian memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin dalam lingkup yang besar kita akan lihat ya, hutan diubah alih fungsi jadi kebun sawit, atau hutan dibongkar ngambil pertambangan. Itu mungkin skalanya besar sekali, mungkin negara yang mengelolanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan dalam skala kecil di dalam diri kita? Ya, setidaknya kita bisa pertama menanami lingkungan sekitar kita biar terasa lebih sejuk, bisa terasa lebih oksigen. Setiap kita menanam sebatang pohon, itu sebagaimana Allah katakan kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Kita juga berbuat baik kepada lingkungan, lingkungannya juga langsung berbuat baik kepada kita. Kita nanam pohon langsung diberikan kita oksigen, tidak nunggu waktu, hidup dia langsung oksigen diberikan kepada kita. Di lingkungan terkecil kita juga, sampah yang kita hasilkan langsung kita bereskan. Jangan dibiarkan berserakan orang lain yang membereskannya. Sebagaimana kita juga membereskan sisa dari yang keluar dari tubuh kita, ya, di kamar mandi, di kamar kecil, sebersih-bersihnya, demikian juga sampah yang kita hasilkan, sampah plastik, sampah makanan, semua mesti kita kelola, kita bersihkan dan kita rapikan sehingga tidak menimbulkan kerusakan di sekitar kita. Apa contoh kerusakan yang sederhana yang terjadi di sekitar kita? Ketika kita buang sampah kulit pisang sembarangan, terpeleset orang gara-gara perbuatan kita, kemudian patah kaki orang, itu dosanya luar biasa, menzolimi orang gara-gara buang sampah sembarangan. Kemudian mungkin dia punya keluarga yang harus ditanggungnya, kemudian terganggu segala aktivitasnya, itu menjadi penyebab dosa bagi kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita jaga itu semua sehingga kita, bahkan sampah yang kita kelola itu akan menghasilkan, ya, semua yang kita tanam akan kembali kepada kita. Artinya kita akan bisa memanfaatkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita dengan segala potensi yang kita miliki. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari khutbah singkat ini. Demikian saja yang dapat khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna aduwwum fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi dan juga tidak berbuat kerusakan. Sesungguhnya akibat yang baik atau akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة